Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sewing lovers semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu, diberkahi segala urusannya, amin. Baiklah sewing lovers, hari ini ibu akan membawakan materi belajar menjahit membuat kerah kemeja. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus channel ibu. Pertama-tama sewing lovers, kalian harus mengukur lingkar kerung leher yang ada di baju ini. Baju yang sudah jadi keseluruhan ya, jadi kita tinggal mau pasang kerahnya. Mengukurnya sama ya seperti kemarin waktu kita buat kerah Shanghai, itu kita ukur sekitar 1 cm dari pinggiran kain. Jadi yang kita ukur itu adalah kampungnya ya. Oke, ibu mulai ya, perhatikan. Ini dimulai dari sini, terus oh iya, mengukurnya pelan-pelan saja ya sewing lovers. Jangan menarik bahan leher dan jangan juga kalian terlalu mepet seperti ini. Pokoknya kalian mengukurnya biasa-biasa saja, jangan sampai kurang ataupun berlebih. Kemarin ibu sudah bilang kalau mengukur lingkar leher itu saat bajunya sudah jadi seperti ini ya, dan itu kalian ulang-ulang hingga kalian mendapatkan angka yang sama untuk hasilnya. Di sini ibu mendapatkan 48 ya. Oke, ibu akan ulang kembali apakah hasilnya sama. Jadi bisa dipertimbangkan. Ini seperti ini sewing lovers. Nih. 48 ya sewing lovers. Nah, selanjutnya kita akan membuat kerah kemejanya. Caranya seperti apa? Oke, kalian nonton link video ibu, dimana disitu belajar membuat kerah kemeja atau polanya ya. Itu belajar polanya, kalian cek di deskripsi ibu, situ ada link untuk belajar pola kerah kemeja. Setelah kita mendapatkan lingkar kerung lehernya, maka kalian harus buat pola kerahnya seperti yang ada di video itu. Oke, sewing lovers, ibu akan mengajarkan cara membuat pola kerahnya ya. Tadi kita sudah mendapatkan nilai lingkar kerung lehernya itu 48 ya. Nih 48. Kita akan membuat pola ini. Di video ibu kalian sudah lihat ya cara pembuatan kerah kemeja ini. Nah, di sini ibu mendapatkan 48. 48 ini itu sudah termasuk dengan tempat kancingnya, dimana tempat kancingnya itu 2 cm kanan dan 2 cm kiri. Jadi otomatis kita akan mengurangi angka ini, yakni menjadi 44 cm. Oke. Nah, sekarang ibu akan buat polanya seperti ini. Dan kita keluarkan 2 cm. Untuk yang itu kita pakai sisal dulu. Oke. Nah, sekarang kita bentuk ya. Di sini caranya satu sama lain. Oke. Walaupun sebenarnya bentukannya itu terserah saya, asal hasilnya cantik. Nah, ini untuk kerahnya. Jadi bentukan kerahnya pokoknya seperti ini. Lanjut. Nah, untuk potongan atas kerahnya seperti ini ya. Oke. Bisa dipahami ya, sewing lovers. Kita ibu ambil lengkap sini.
Ya, oke, ini bahan yang saya gunakan untuk ibu menggunakan sakit banyak banget. Oke, ini tempat buaya karena buaya itu adalah sebenarnya. Oke, baiklah Simulers, bahan kerahnya kita serahkan saja. Nah, seperti ini penampakan bahan kain kerasnya Simulers. Oke, sambil ditekan kita di bahan kain. Oke, nah untuk kerah anak kerahnya ini ibu menggunakan bahan warna hitam ya. Nah, sengaja pakai warna hitam biar apa namanya, leher kerahnya tidak apa ya, biasanya kan kena apa namanya itu, kena daki ya. Jadi kalau kita pakai warna hitam itu akan lebih apa, tidak terlalu menonjol. Ya, baiklah sewing lovers, di sini ibu memiliki dua bahan ini. Nah, untuk yang kaki kerahnya tadi kan yang ada bahan kain kerasnya itu warna hitam, terus ibu untuk temannya itu ibu pakai bahan putih saja. Jadi kita buat seperti ini. Oke, ibu langsung jahit ya. Ini kita jahit sesuai bentuk kerahnya. Nah, sebelum sampai ujung, buat tips buat mendapatkan hasil runcing di ujung itu kita pakai benang ya. Caranya sama seperti kemarin waktu kita buat itu apa namanya, tali pangkat ya. Jadi ibu selip seperti ini ya. Jadi satu langkah jarum ke arah depan, sebelum sampai ke arah depan itu kita selipkan benang, lalu putar satu kali seperti ini. Nah, angkat sepatunya lalu kita mutar, dan jangan lupa tarik benang ini ke arah dalam seperti ini. Oke. Setelah kita jahit seperti ini, lalu bagian sudut ini kita gunting seperti ini ya. Ini ya, benangnya supaya dia tidak menumpuk. Jadi kita dulu. Oke, bagian kita. Nah, jadi kita tinggal tarik benangnya seperti ini. Nah, ya. Jadi dia akan membentuk runcingan sudut yang baik. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut sewing lovers. Ibu akan membuat setikan dengan besaran 1 sepatu mesin. Alhamdulillah sudah jadi. Sekarang ibu akan menentukan titik tengah dari kerahnya ini ya, di sini. Oke, seperti ini ya sewing lovers. Nah, selanjutnya ibu akan menjahit bagian ini. Nah, sebelum
Ibu selalu nah ya. Oke, kita akan melipat bawahnya ini dulu dengan menggunakan benang hitam. Nah, oke sewing lovers, sekarang kita tentukan titik tengah bagian kerah ini ya. Ini kerahnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita pasang ke kerah yang induk kerahnya atau atas bagian kerahnya ya. Ini ada batas kain kerasnya, di sini kita pertemukan dengan yang bahan kain keras juga seperti ini. Jadi kita pentul dulu. Ini sewing lovers ya, begitupun arah ke sini, jadi harus dipentul semua. Nah, letakkan bahan keras seperti ini. Kita akan jahit ya. Namun sebelumnya ibu akan mengganti benang bagian bawahnya kembali yang warna putih. Untuk bagian melengkung kita pelan-pelan saja ya sewing lovers, untuk mendapatkan lengkungan yang bagus pada bagian kerah. Ya, oke sewing lovers, ini sudah jadi ya. Bagi kalian yang pemula itu usahakan kalian pentul-pentullah dulu ya. Kalau bisa kalian jalujurlah dulu sebelum kalian setik mesin ya, karena biasanya itu bahan kain bergeser. Nah, ini bagian kampunya ibu tipiskan ya, biar tidak terlalu menebal. Nah, kita arahkan ke bagian depan seperti ini. Ya, oke sewing lovers, sekarang ibu akan setik mesin pinggiran ini ya, sambil ibu tarik arah ke sini ya. Ibu tarik-tarik supaya rapi. Jadi kita stick bagian atasnya. Pun sama ya. Oke, sekarang kita pertemukan titik tengah seperti ini. Tentukan titik tengahnya. Untuk di bagian badan pun, di bagian baju ya, kita tentukan titik tengahnya. Oh ya, bagian yang berlebih ini itu kita gunting saja ya, lurus saja seperti ini.
selanjutnya. Nah, caranya itu menjahitnya ya. Untuk memasang kerahnya ini tuh dari dalam, dari luar ya, dari sini ya. Kita ke arah sini. Ini bagian luar baju ya. Ini kentara bagian bahu. Nih kita dari luar. Nanti pas kita balik masuk ke dalam ya. Oke, kita pentul dulu ya. Agar posisi yang di sini tidak pincang bersama dengan yang ujung yang ada di sini, itu kita samakan tandanya yang sewing lovers di bagian bawah. Perhatikan jangan sampai pincang seperti ini. Nah, itu kita luruskan ya, sewing lovers, luruskan seperti ini. Nah, terus seperti ini ya. Oke. Nah, tuh sewing lovers agak berlebih ya di bagian sini. Jadi perhatikan baik-baik kelurusannya seperti ini. Jadi kita beri tanda seperti ini. Oke, berarti posisi ini salah ya. Nah, kentara ya sewing lovers. Jadi ibu akan menggunting kelebihannya. Nah, jadi video ini no cut. Jadi kalian lihat secara langsung proses demi proses. Ibu tidak merubah-rubah. Jadi samakan. Oke. Sekarang kita mulai pentul bagian sini. Nah, proses terakhir yakni kita akan menindis dengan cara memasukkan kampu. Tapi kita tipiskan bagian ujung ini dengan cara serong seperti ini. Nah, biar tidak terlalu menebal. Oke. Ya. Sekarang kita tindis ya seperti biasanya, keras Shanghai pun seperti ini ya. Cuma bedanya ini di bagian arah dalam. Alhamdulillah sewing lovers, sekarang kerahnya sudah jadi ya seperti ini. Oke, materi pembuatan kerah sudah jadi seperti ini sewing lovers, dan semoga kalian mengerjakannya pelan-pelan saja ya, dan ikuti sesuai tahap yang ibu berikan. Baiklah sewing lovers, semoga materi kita bermanfaat. Ingat jangan lupa like, share, and comment. Dan kalian komen saja jika ada sesuatu yang kurang kalian pahami. Baiklah sewing lovers, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.